Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang screening epidemiologi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ilham Utomo dengan NIM J1A121265, Israwati Iwan J1A121271, Yayin Melani Saputri Henry J1A121233, Asfid J1A121245, Asrawati J1A121247, Fadila Sahda J1A121259, Afifa Azhari Zulzahabian J1A121241, dan saya sendiri Gina Alia Sabrini Ilham J1A121261. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi screening epidemiologi. Strategi epidemiologi. Strategi epidemiologi adalah upaya dan langkah-langkah yang berupa panduan untuk mencapai hal yang diinginkan melalui studi epidemiologi, sehingga didapatkan pola tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk mulai membuat atau memformulasikan hipotesis. Selanjutnya adalah pengertian screening. Screening adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita penyakit. Selanjutnya adalah bagi yang menderita dilakukan lagi pemeriksaan secara intensif untuk menentukan apakah yang bersangkutan memang sakit atau tidak. Kemudian jika yang bersangkutan itu sakit, dilakukan lagi pengobatan yang intensif agar tidak membahayakan bagi dirinya dan lingkungannya, terkhusus bagi penyakit-penyakit yang menular. Tujuan screening terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, deteksi dini penyakit tanpa gejala atau dengan gejala tidak khas terhadap orang-orang yang tampak sehat, tetapi mungkin menderita penyakit, yaitu orang-orang yang mempunyai risiko tinggi untuk terkena penyakit. Kedua, dengan ditemukannya penderita tanpa gejala dapat dilakukan pengobatan secara tuntas hingga mudah disembuhkan dan tidak membahayakan dirinya maupun lingkungannya, dan tidak menjadi sumber penularan hingga epidemi dapat dihindari. Ketiga, memberikan keterangan epidemiologis tentang sifat penyakit. Keempat, mendidik masyarakat memeriksakan diri secara teratur. Dan 5, mencegah meluasnya penyakit. Sasaran screening terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu penderita penyakit kronis. Penderita penyakit kronis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu infeksi bakteri dan infeksi virus. Yang kedua, penyakit non-infeksi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, karsinoma serviks, dan prostat dan glaukoma. Yang ketiga, AIDS. Bentuk pelaksanaan screening. Pertama, masa screening adalah screening secara massal pada masyarakat tertentu. Kedua, selective screening adalah screening secara selektif berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, pemeriksa cap paru pada perokok, pemeriksa cap serviks pada wanita yang sudah menikah. Ketiga, single disease screening adalah screening yang dilakukan untuk satu jenis penyakit. Keempat, multiplexic screening adalah screening yang dilakukan untuk lebih dari satu jenis penyakit. Contoh pemeriksaan IMS, penyakit sesak nafas. Validitas screening. Validitas adalah kemampuan dari tes penyaringan untuk memisahkan mereka yang benar-benar sakit terhadap yang sehat. Validitas dilakukan dengan melakukan pemeriksaan di luar tes penyaringan untuk diagnosa pasti dengan ketentuan bahwa biaya dan waktu yang digunakan daripada yang dibutuhkan pada penyaringan. Indikator validitas hasil tes. Sensitivitas yaitu kepekaan adalah proporsi dari orang-orang yang benar-benar sakit yang ada di dalam populasi yang disaring, yang diidentifikasi dengan menggunakan uji penyaringan sebagai penderita sakit. Yang kedua yaitu sensitivitas, yaitu kecermatan, adalah proporsi dari orang-orang yang benar-benar sehat yang juga diidentifikasi dengan menggunakan uji penyaringan sebagai individu sehat. Sensitivitas atau kepekaan
Kemampuan dari suatu tes screening untuk mengidentifikasi secara benar orang-orang yang berisiko mempunyai risiko penyakit. Kemampuan suatu tes screening untuk menemukan orang-orang yang menderita penyakit yang sedang dicari. Rumus yang digunakan yaitu jumlah subjek yang didiagnosa penyakit tertentu secara tepat atau true positif dibagi jumlah seluruh subjek dengan penyakit tersebut, atau population at risk. Selanjutnya yaitu spesifitas atau kecermatan. Yang pertama yaitu kemampuan dari tes screening untuk mengidentifikasi secara benar orang-orang yang sehat atau tidak berisiko. Yang terakhir kemampuan untuk menemukan orang-orang yang tidak menderita penyakit. Rumus yang digunakan yaitu jumlah subjek yang didiagnosa tidak berpenyakit secara tepat atau true negatif dibagi jumlah seluruh subjek yang tidak menderita penyakit. False positive rate ialah jumlah hasil tes positif semu dibagi dengan jumlah seluruh hasil tes positif. False negative rate ialah jumlah hasil tes negatif semu dibagi dengan jumlah seluruh hasil tes negatif. True positif adalah mereka yang tesnya positif dan berpenyakit. True positive rate atau TPR adalah proporsi mereka yang tesnya positif terhadap seluruh populasi yang berpenyakit. True negatif adalah mereka yang tesnya negatif dan benar-benar tidak berpenyakit. True negative rate atau TNR adalah proporsi mereka yang tesnya negatif terhadap populasi yang benar-benar tidak sakit. Rumus sensitivitas, yaitu sensitivitas sama dengan subjek dengan diagnosa DNA penyakit positif per jumlah seluruh subjek dengan penyakit. Atau rumus lainnya yaitu sensitivitas sama dengan true positif per true positif tambah false negatif. Atau sensitivitas sama dengan A per A tambah C. Contohnya yaitu screening tes yang dilakukan pada 1000 ibu hamil. Data yang diperoleh adalah terdapat 200 ibu hamil yang menderita penyakit X dan 800 ibu hamil lainnya tidak memiliki penyakit X. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, kadar Hb, pada 200 ibu yang menderita penyakit X tersebut didapatkan 150 ibu hamil positif menderita penyakit X, sedangkan yang 50 ibu hamil negatif. Adapun dari 800 ibu hamil yang dalam screening tidak memiliki penyakit X, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata 40 orang diantaranya positif menderita penyakit X tersebut. Berapa sensitivitasnya? Maka rumus sensitivitas yaitu true positif dibagi jumlah orang yang sakit, yaitu 150 dibagi 200, hasilnya 0,75. Jadi sensitivitasnya adalah 0,75. Sensitivitas 0,75 atau 75% artinya subjek yang dalam screening positif atau yang memiliki tanda dan gejala terkait dengan penyakit X yang mungkin diderita itu besarnya adalah 75% dari semua subjek yang benar-benar sakit. Interpretasi hasil sensitivitas, makin besar persentase sensitivitasnya makin baik, karena akan mengurangi risiko penularan atau kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut. Makin kecil persentase sensitivitas makin berbahaya, karena makin banyak orang yang sebenarnya sakit tapi tidak merasa sakit sehingga tidak berobat atau diobati. Karena akan dapat menularkan penyakitnya ke orang lain bila screeningnya pada penyakit menular. Rumus spesifisitas, di mana rumus spesifisitas yaitu subjek dengan diagnosa dan penyakit negatif dibagi jumlah seluruh subjek dengan penyakit positif. Atau rumus spesifisitas adalah true negatif dibagi false positif ditambah true negatif. Contohnya yaitu screening tes yang dilakukan pada 1000 ibu hamil. Data yang diperoleh adalah terdapat 200 ibu hamil yang menderita penyakit X dan 800 ibu hamil lainnya tidak memiliki penyakit X. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, kadar Hb, pada 200 ibu yang menderita penyakit X tersebut didapatkan 150 ibu hamil positif menderita penyakit X, sedangkan yang 50 ibu hamil negatif. Adapun dari 800 ibu hamil yang dalam screening tidak memiliki penyakit X, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata 40 orang diantaranya positif menderita penyakit X tersebut. Jadi, berapa spesifisitasnya? Jadi, untuk mendapatkan
hasil dari pertanyaan tersebut, maka kita memasukkan rumus true negatif dibagi false positif ditambah true negatif. Lalu masukkan angkanya 760 dibagi 800, yaitu hasilnya 0,18. Jadi spesifisitasnya adalah 0,18. Spesifisitas 0,18 atau 18% artinya subjek yang negatif atau tidak menderita atau memiliki penyakit dari screening tersebut sebesar 18% dari semua subjek yang tidak sakit. Interpretasi hasil spesifisitas, makin besar presentasi spesifisitas, makin baik, karena akan mengurangi kesalahan pengobatan atau perawatan. Sebagai orang yang sehat, tidak dikira sakit dan tidak perlu dilakukan pengobatan. Makin kecil persentase spesifisitas, makin merugikan karena dapat menyebabkan pemberian pelayanan kesehatan atau pengobatan yang salah, karena memungkinkan pemberian yankes atau pengobatan kepada orang yang tidak sakit, dan membuang tenaga dan biaya. Di sini yang perlu kita pahami yaitu sensitivitas adalah probabilitas hasil uji yang positif pada orang-orang yang mengidap penyakit, sedangkan spesifisitas yaitu probabilitas hasil uji negatif pada orang-orang yang tidak mengidap penyakit. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.